Ya, tipe-tipe logika atau jenis-jenis logika. Ya, kita perlu kembali kepada pengertian tentang logika yang secara sederhana dapat kita katakan sebagai studi tentang prinsip-prinsip penalaran dan argumentasi yang valid atau yang absah yang membantu kita dalam mengevaluasi argumen dan membuat kesimpulan yang tepat. Ini definisi yang terbilang sangat sederhana tentang logika. Studi tentang prinsip-prinsip penalaran dan argumentasi yang absah atau valid yang membantu kita dalam mengevaluasi argumen dan membuat kesimpulan yang tepat. Ini ya. Nah, dalam logika kita mengenal tipe-tipe atau jenis-jenis utama. Ada logika deduktif, logika induktif, logika formal, logika informal, dan logika simbolik. Mari kita lihat satu persatu maksud dari istilah-istilah ini. Yang pertama adalah logika deduktif. Logika deduktif atau cara berpikir deduktif bergerak dari premis-premis umum kepada kesimpulan-kesimpulan khusus. Ini logika deduktif. Dari yang umum kepada yang khusus. Dari premis kepada konklusi, premis-premisnya umum, konklusinya atau kesimpulannya khusus. Contoh, semua manusia fana. Ini premis yang pertama. Sokrates adalah manusia. Ini premis yang kedua. Apa konklusinya? Oleh karena itu, Sokrates fana. Dua premis, satu konklusi. Nah, ini ya, logika deduktif dimulai dengan premis-premis dan berakhir atau bermuara pada konklusi atau kesimpulan. Nah, logika deduktif ini memiliki ciri khas, yaitu menjamin kepastian kebenaran konklusi jika premis-premisnya benar. Ini, kalau premis-premisnya oke, konklusinya oke. Tetapi memang kebenarannya kebenaran yang disimpulkan dari premis-premis. Belum tentu benar kalau kebenarannya kita uji dengan sesuatu di luar premis. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya dalam pelajaran kita ini. Yang kedua adalah logika induktif. Logika induktif menggeneralisasikan atau membuat generalisasi atau membuat ciri-ciri umum dari observasi-observasi atau pengamatan-pengamatan yang spesifik. Jadi kita lihat bedanya dengan logika deduktif. Logika deduktif bergerak dari premis kepada konklusi, premis bersifat umum, konklusi bersifat khusus. Logika induktif melakukan generalisasi atas pengamatan-pengamatan terhadap hal-hal yang spesifik. Dari yang spesifik kepada yang general. Itu logika induktif.
Dari yang general kepada yang spesifik. Itu logika deduktif. Sekarang kita ambil contoh untuk logika induktif. Semua angsa yang diamati berwarna putih. Oleh karena itu, semua angsa berwarna putih. Mari kita bayangkan salah seorang di antara kita melakukan pengamatan tentang warna angsa. Nah, sebutlah misalnya dari 20 angsa yang diamati, semuanya berwarna putih. Lalu kita membuat kesimpulan atau konklusi, semua angsa berwarna putih. Tentu saja kita dapat mengkritisi hal ini. Yang kita amati kan 20 ekor angsa. Dan memang ke-20 ekor angsa itu berwarna putih. Tapi bagaimana dengan angsa yang belum diamati? Mungkin berwarna putih, mungkin juga berwarna lain. Nah, ciri khas dari logika induktif adalah probabilitas. Kemungkinan benarnya tinggi, kemungkinan sekali atau kemungkinan besar benar, tapi tidak pasti. Nah, ini ya, karena didasarkan pada observasi hal-hal spesifik, setelah itu melakukan generalisasi atau pencirian atau penarikan kesimpulan berupa ciri-ciri umum, nilai atau tingkat probabilitasnya bisa sangat tinggi, tetapi tidak memberikan kepastian. Juga ciri dari logika induktif ini adalah ampliatif, menambahkan informasi baru karena melakukan pengamatan atau observasi terhadap hal-hal yang spesifik. Jadi kita mendapat info baru. Sebutlah dari 20 ekor angsa yang berwarna putih itu. Ternyata ada keunikan pada tiap-tiap angsa. Mungkin panjang pendek paruhnya, mungkin bentuk kakinya, mungkin tebal selaput di kakinya, misalnya. Nah, ini memberikan kepada kita informasi baru. Itu. Beda dengan logika deduktif. Dalam logika deduktif, informasinya itu sudah ada di dalam premis-premis. Premis satu, premis dua, itu sudah memuat data, membuat informasi bagi kita. Tugas kita adalah menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang sudah ada itu. Maka logika deduktif tidak menambahkan informasi baru. Beda dengan logika induktif ini. Tapi meski demikian, dalam logika induktif, ya, kita mendapati suatu sifat yaitu fallible atau bisa keliru, rentan salah. Ini dia. Ya, dari sekian banyak pengamatan, sebutlah 20 pengamatan terhadap angsa yang kita temui atau kita cari, semuanya memang berwarna putih. Tapi boleh jadi angsa ke-21, ke-22, dan seterusnya tidak berwarna putih. Nah, ini semoga teman-teman paham ini ya. Jadi logika induktif fallible, ya bisa salah itu. Tapi ini lazim dalam sains, nggak apa-apa. Seorang ilmuwan melakukan kesalahan entah dalam pengamatan, entah dalam penarikan kesimpulan, mungkin karena pengamatannya tidak cukup luas dan teliti, nggak apa-apa. Yang nggak boleh ilmuwan itu bohong. Nah, dia. Nah, itulah logika induktif. Sekarang logika formal. Logika formal berfokus pada struktur dan validitas argumen, pada struktur, pada susunan dan
keabsahan suatu argumen. Metode ini menggunakan sebuah sistem aturan yang eksplisit seperti yang contohnya kita temukan dalam silogisme, salah satu logika deduktif. Untuk menentukan apakah suatu kesimpulan mengikuti premisnya secara logis. Ini dia nih. Dalam logika formal kita menganalisis apakah suatu kesimpulan dari sebuah argumen mengikuti premis-premisnya secara logis. Nah, sekarang ya kita lihat ciri utama dari logika formal. Mengandalkan pola-pola tertentu. Misalnya, semua A adalah B. X adalah A. Apa konklusinya? X adalah B. Jadi karena semua A adalah B, sedangkan X adalah A, maka tak terelakkan kesimpulannya X adalah B. Sekarang kita lihat contoh, semua burung bisa terbang. Wah, ini premis yang pertama. Lalu premis kedua, penguin adalah burung. Apa konklusinya? Penguin bisa terbang. Sebagai sebuah bangunan argumentasi, ditilik dari sudut pandang logika formal, kesimpulannya valid, sah, itu ya. Kalau semua burung bisa terbang, padahal penguin adalah seekor burung, maka penguin bisa terbang. Tapi meskipun secara bentuk, secara struktur, secara penarikan kesimpulan ini benar, tapi ada premis yang salah. Itu dia. Atau premis yang tidak lengkap isinya. Jadi bentuknya valid, premisnya salah. Nah, ini dia. Jadi, jika diuji cobakan pada kenyataan, ternyata tidak semua burung bisa terbang. Banyak burung atau kebanyakan burung bisa terbang, tapi ada burung yang tidak bisa terbang. Contohnya penguin. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Maka logika formal itu penting ketika kita bicara tentang alur logika. Membangun argumen dengan menyusun premis-premis dan menyimpulkannya sesuai dengan premis-premis itu. Tapi ada kelemahan dari logika formal ini, yaitu ketika premis-premisnya itu diperhadapkan pada kenyataan. Sejauh mana premis-premisnya sesuai dengan kenyataan. Itu ya. Berikutnya adalah logika informal. Ya, logika informal itu apa? Logika informal adalah tipe logika yang analisis penalaran dan argumentasi yang muncul dalam percakapan atau bahasa sehari-hari. Metode ini melibatkan penggunaan penalaran deduktif dan induktif, dua-duanya bisa dipakai, untuk mengevaluasi argumen yang disajikan, yang tidak disajikan dalam suatu sistem simbolik dan formal. Apa maksudnya ini? Nah ini ya, kata kunci untuk logika informal adalah bahasa natural atau bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam komunikasi melalui media massa, media online maupun media sosial. Intinya adalah percakapan atau komunikasi. Nah, logika informal memadukan pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Artinya, kedua pendekatan ini bisa kita pakai untuk menganalisis. Tapi jangan lupa bahwa logika informal itu menganalisis relevansi, bukti, bahkan bias dari suatu bangunan argumentasi.
Ya, apa relevansi dari argumentasi si A dengan kenyataan? Itu dia. Lalu nyambung apa enggak dengan kenyataan nih? Apakah suatu premis dalam bangunan argumentasi yang disajikan oleh si B ada buktinya? Dan ada bias atau kecenderungan apa yang bisa kita lihat dalam argumentasi si C misalnya? Sekarang kita ambil contoh. Misalnya ada sebuah artikel berita bilang begini, kebanyakan orang mendukung kebijakan pemerintah ini. Jadi kebijakan ini pasti bagus. Nah, ini ya. Kebanyakan orang mendukung kebijakan ini. Maka disimpulkan kebijakan ini pasti bagus. Mengapa bisa menyimpulkan bahwa kebijakan ini pasti bagus? Karena kebanyakan orang mendukung kebijakan itu. Nah, tapi di sini sebetulnya analisis logika informal mempertanyakan, apa iya kebijakan yang bagus itu karena banyak pendukungnya? Ini. Jangan-jangan kebijakan itu buruk, tapi banyak pendukungnya karena banyak orang mungkin tidak mengerti, banyak orang termakan oleh kampanye, atau barangkali banyak orang itu mudah percaya kepada pemerintah. Nah, di sini ya bicara tentang kekeliruan karena mengacu pada popularitas. Suatu argumen benar bukan karena banyak yang menganutnya. Suatu argumen benar bukan karena popularitasnya. Suatu argumen benar kalau bisa dibuktikan relevansinya dengan realitas, kalau ini pendekatan induktif, dan atau premis-premisnya menghasilkan konklusi atau kesimpulan yang tepat. Nah, ini ya. Misalnya juga kalau kita berbincang ngobrol satu sama lain, ya, hari ini akan hujan karena mendung tebal. Nah, ini menarik. Mendung tebal ini merupakan premis. Kesimpulannya hari ini akan hujan. Tapi nilai kebenaran dari pernyataan ini akan dibuktikan memang akan nanti itu hujan atau tidak hujan. Itu dia. Nah, ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa membiasakan diri atau melatih menggunakan analisis logika informal dalam percakapan sehari-hari. Apakah rangkaian kalimat yang diucapkan teman kita itu benar atau salah? Kita uji pernyataan itu dengan kenyataan, dengan bukti, dan bagaimana pernyataan-pernyataan itu disusun menjadi sebuah argumentasi. Lalu yang terakhir adalah logika simbolik. Logika simbolik menampilkan atau merepresentasikan hubungan-hubungan logis antar proposisi dengan menggunakan simbol-simbol dan rumus-rumus. Nah, ini bahasanya bahasa simbol untuk menampilkan, merepresentasikan hubungan-hubungan logis. Logika simbolik memungkinkan pemetaan argumen-argumen yang kompleks secara presisi, secara tepat, akurat, dan analisis validitasnya tanpa ambiguitas bahasa alami. Karena dengan menggunakan bahasa simbol, ketat. A ya A, B ya B, sehingga tidak dikacaukan dengan ambiguitas bahasa alami. Kadang-kadang
Misalnya kita kita ambil contoh ya, kadang-kadang kita dibingungkan. Misalnya dengan contoh kalimat begini, ya. Apakah tidakkah Pancasila bertentangan dengan apakah Pancasila bertentangan dengan iman Kristen? Itu kan? Apakah Pancasila bertentangan dengan iman Kristen? Itu pertanyaan. Jawabannya, Pancasila tidak bertentangan dengan iman Kristen. Oh, 83. Lalu Siap. kita menganalisis, ini kan, Diam, diam, diam. Pancasila, iman Kristen. Apakah hubungan di antara keduanya? Hubungannya tidak bertentangan. Tapi sekarang kita coba lihat bagaimana ini diterjemahkan ke dalam bahasa simbolik. Nah, simbol-simbol dalam logika simbolik adalah ini simbol untuk dan, ya, V terbalik, untuk atau V bentuknya, lalu jika maka tanda panah ke kanan, lalu semua itu huruf A besar terbalik. Nah, jika P maka Q dilambangkan dengan P tanda panah ke kanan Q. Misalnya saja, ya, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita pasti diselamatkan. Ya, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita pasti diselamatkan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dilambangkan dengan P. Kita pasti diselamatkan dilambangkan dengan Q. Apakah hubungan antara P dan Q? Jika maka. Oleh karena itu, jika kita eh, jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Simbolnya P, tanda panah kanan, Q. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang tabel kebenaran yang menunjukkan kapan suatu pernyataan benar. Ya, misalnya, ya, suatu pernyataan itu salah kalau P benar tapi Q-nya salah. Maka nilai dari pernyataan itu salah. Nah, dalam konstruksi jika maka, ya, wajib terpenuhi P benar, Q benar. P benar, Q benar. Kalau P salah, Q salah, nilainya salah. Kalau P benar, Q salah, nilainya juga salah. Nah, ini ya, inilah logika simbolik. Jadi hari ini kita sudah berkenalan dengan 5 tipe logika, ya. Tipe utama, ya, masih ada tipe-tipe lain yang akan kita pelajari dalam kelas-kelas mendatang, ya. Hari ini kita berkenalan dengan logika deduktif, logika induktif, logika formal, logika informal, dan logika simbolik. Dalam kesempatan mendatang kita akan belajar tentang logika matematika. Ya, logika matematika. Ya, orang bisa berdebat logika matematika itu termasuk cabang logika atau cabang matematika. Tapi nanti kita akan berkenalan juga dengan logika matematika, ya.